Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu toolbox di MATLAB dan juga eh, ada link ya ataupun data yang bisa diambil di Excel ketika kita menggunakan MATLAB gitu ya. Nah, di sini saya kenalkan tentang toolbox optimization. Jadi MATLAB sendiri itu dia punya tools ya ataupun alat-alat yang bisa kita gunakan khususnya untuk menyelesaikan persamaan-persamaan tertentu ya. Eh, Bisa nanti tentang diferensial, bisa nanti tentang optimisasi, bahkan pembuatan pengolahan gambar ataupun citra gitu ya. Terus membuat grafik dan sebagainya gitu ya. Nah, ini pengertian MATLAB mungkin bagi teman-teman yang angkatan 2017-18 sudah kenal MATLAB ya. Jadi MATLAB adalah Matrix Laboratory. Dia adalah bahasa teknis komputer high level ya, ataupun bahasa tingkat tinggi, di mana dia cukup interaktif dari segi algoritmanya. Jadi MATLAB itu bahasa komputer yang cukup mudah sebenarnya dibanding bahasa komputer yang lain ataupun bahasa bahasa mesin yang lain gitu ya. Di mana algoritma ataupun urut-urutannya bisa kita develop ya. Dia juga memberikan data visualisasi, data analisis, dan juga kompetensi numeris ya. Itu kenapa MATLAB itu lebih kepada penyelesaian persamaan yang numeris bukan yang analitis gitu ya. Nah, di mana di MATLAB sendiri itu punya toolbox, di mana toolbox adalah kumpulan fungsi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pokok bahasan tentu seperti optimasi, diferensial, dan sebagainya, seperti apa yang saya jelaskan di awal gitu ya. Nah, jadi saya masuk ke Excel dan MATLAB dulu. Jadi Excel dan MATLAB itu punya punya korelasi ataupun punya apa ya? Punya hubungan yang cukup baik gitu ya. Di mana Excel, jadi ketika kita membuat program di MATLAB tapi membutuhkan data yang cukup banyak, di mana data itu ada di Excel gitu ya. Nah, maka data di Excel itu bisa kita panggil di MATLAB. Caranya gampang, cukup mengetikkan open nama file Excel kita itu .xlsx ya, dimana syaratnya si data Excel itu kalian simpan di directory foldernya MATLAB ataupun tempat folder di mana kita menyimpan file MATLAB kita ya. Walaupun sebenarnya directory ini bisa kita pindah-pindah gitu ya. Tapi paling enak kita sesuaikan saja dengan instalan awalnya MATLAB kita itu di mana gitu ya. Biasanya di drive C ya. Oke, kita coba ya. Kita coba kita buka MATLAB dulu di sini. MATLAB. Oke, agak lama. Nah, ini ya. Nah, di sini kebetulan di folder saya gitu ya, di foldernya MATLAB, MATLAB ya. Di, oh ya, di dokumen ya, di dokumen ada MATLAB di sana, ada folder MATLAB. Jadi kalau kalian install awal MATLAB kalian, kalau yang sifatnya general gitu ya, jadi tidak kalian custom gitu, jadi otomatis nanti di dokumen akan terbuat ataupun terbentuk folder MATLAB untuk menyimpan semua file ya, entah itu file fungsi, entah itu file program terkait program yang kalian buat di MATLAB gitu ya. Nah, di sini saya udah buat file Excel ya, file Excel sampel sederhana. Eh, di sini berisi data ya, data di mana kolom A-nya saya isi angka 1 sampai 10, kolom B-nya saya isi angka 11 sampai 20 dengan kenaikan 1 gitu ya. Nah, sini kita pengen manggil si data Excel itu lewat MATLAB. Jadi caranya cukup open. Kalau tadi nama filenya ya, jangan lupa nama filenya tabel dot tabel dot xlsx ya gini. Lagi diproses ya. Ditunggu sebentar. Oke ya, ini ya jadinya. Nanti akan menawarkan ya beberapa tampilan, bisa berupa matrix ya, bisa berupa cell array,
ataupun berupa data Z ya. Jadi kita pakai yang kolom vektor dulu ya. Nah, di sini kita import. Oke. Sehingga nanti kita punya data di sini di mana ada variable name 1. Jadi ini otomatis ya, dia menamai dari Excel tadi. Kalau namanya mau kalian ubah juga boleh tadi ya. Di opsi sebelumnya tadi. Jadi variable name 1, datanya 1 sampai 10, variable name 2, 11, 12, 13 gitu ya. Di sini kita bisa panggil varname 1. Oke, keluarkan. Terus var name 2 keluar datanya gitu. Misal mau kita operasikan nih 2 kali var name 1 ya, bisa langsung dikalikan 2 semua datanya. Nah, kalau kita mau bikin grafik juga bisa, misal plot var name 1, var name 2 ya. Teman-teman yang udah ambil MATLAB udah bisa lah ya bikin plot 2 dimensi nanti ya. Jadi ini hubungan antara Excel dan MATLAB. Sebenarnya bisa kalian kembangkan lagi datanya gitu ya. Sehingga ketika kalian buat program untuk data yang tertentu yang jumlahnya besar, kalian bisa langsung mengambil data itu di Excel, semisal data tersebut adanya di Excel gitu ya. Jadi cukup simple gitu ya. Nah, kita balik dulu ke slide ya. Jadi itu tadi hubungan antara Excel dengan MATLAB. Saya kasih permukaan saja, nanti bisa kalian pelajari berikutnya gitu ya. Jangan lupa juga Excel yang kalian panggil di MATLAB itu pastikan posisinya ada di directory ataupun file folder yang kalian gunakan untuk menyimpan program ataupun fungsi yang kalian buat di MATLAB. Oke, kita balik ke tools lagi gitu ya. Jadi MATLAB itu punya tools ya, ataupun alat-alat, satu compact alat ataupun satu unit yang bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, tergantung dari permasalahannya gitu ya. Bisa nanti tentang diferensial, bisa tentang optimasi, bisa tentang simulasi, bisa tentang grafik, bisa tentang mengolah gambar dan sebagainya. Nah, letak tool sendiri di mana dia gitu ya, bisa kalian panggil lewat command window ya. Ini kita bersihkan dulu. Bisa ketikkan help gitu ya. Jadi help di sini nanti ada beberapa toolbox di sini, ada trading toolbox, weblet toolbox gitu ya, vehicle network toolbox gitu ya. Banyak di sini toolbox. Yang akhiran toolbox itu tool-tool yang dimiliki oleh si MATLAB gitu ya. Nah, ini banyak macamnya gitu ya. Ada control system toolbox gitu ya. Terus apa lagi nih? Terus robust control ya. Ini nantilah kalian pelajari di pengendalian proses ya. Simulink PLC coder, Simulink ya. Simulink itu juga salah satu fitur yang dimiliki MATLAB untuk mengetahui perubahan controller ya. Nanti kalian pelajari di pengendalian proses lah. Terkait controller dan perubahan ya, optimization gitu ya. Ada juga di sini gitu ya. Apalagi nih, banyak ya toolbox yang dimiliki oleh si MATLAB ini gitu ya. Nah, yang pengen saya kenalkan kalian salah satunya adalah optimization toolbox. Jadi untuk mencari nilai optimal dari sebuah permasalahan persamaan gitu ya, dengan menggunakan tools yang dimiliki oleh si MATLAB, salah satunya adalah optimization toolbox ini. Nah, di sini kalau dari filenya, materinya, jadi toolbox optimization itu adalah toolbox ataupun kumpulan fungsi ataupun paket fungsi yang bisa digunakan untuk mencari nilai optimal dari sebuah fungsi. Salah satunya adalah genetic algorithm ya, ataupun disingkat sebagai GAS ya, ataupun gas boleh lah dipanggil gas gitu ya. Atau gas sendiri bisa dipanggil untuk atau dimunculkan dengan mengetikkan optim tool di command window. Jadi gampang untuk menampilkan toolbox optimization gitu ya. Jadi kalau MATLAB itu enaknya adalah bahasa-bahasanya itu masih bahasa yang mudah kita pahami, ataupun perintah-perintahnya masih bisa kita pahami, kayak optim tool ini, optimization tools gitu ya. Terus apa ya kalau di ini, di plot grafik ya, plot grafik menggunakan plot, terus ada lagi menggunakan bar ya.
pie chart segala macam mungkin kalian udah kenal gitu ya. Jadi bahasa-bahasanya masih mudah kita pahami gitu ya. Atau yang awam di telinga kita ya terkait perintah-perintah yang ada di MATLAB itu. Kenapa? MATLAB itu bahasa pemrograman yang paling mudah harusnya dipahami oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah, sini kita coba panggil optimization tool-nya menggunakan Optim tool. Jadi cukup ketikkan Optim tool ya. Ini kita bersihkan dulu window-nya. Optim tool. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari optimization tool yang ada di MATLAB gitu ya. Yang ada solvernya seperti apa, algoritmanya seperti apa, gitu ya. Objective functionnya apa, gitu ya. Start point-nya di mana, gitu ya. Bound ini batasnya terendah tertingginya berapa. Terus di sini nanti ada opsi ya, mau menampilkan grafik atau tidak, atau mau melihat perubahan fluktuatifnya akan seperti apa. Itu nanti kalau sudah kita lengkapi option-optionnya ataupun data-datanya, baru nanti bisa kita start gitu ya. Nah, di sini kita balik lagi materi. Ini ada contoh soal ya, kebetulan. Nah, kita diminta untuk mencari optimasi satu fungsi objektif dari ini ya. Ini saya ngambil dari contoh soal gitu ya. Di mana Y adalah 2 kali X1, 3 kali X2, 4 kali X3, 4 kali X4. Dan constraint-nya adalah 10 lebih kecil dari X1. X1 sendiri antara 10 sampai 20, X2-nya 30 sampai 40, X3-nya 50 sampai 60 gitu ya. X4-nya adalah 70 sampai 80 gitu ya. Dimana kita diminta untuk membuat function ya. Function kalau udah familiar ya bikin function. Functionnya adalah ini ya, nanti kita copy dulu biar mudah. Kita copy ya sama dengan fungsi X ya. Kita buat function kalau di komputasi ya pastikan kalau bikin function itu tulisan functionnya berubah jadi biru ya. Kalau nggak jadi biru berarti ada yang keliru, kalian ngetik functionnya F-U-N-C-T-I-O-N function itu nanti setelah function diikuti dengan output variabelnya. Kita pengen output variabelnya adalah Y, terus nama fungsinya adalah fungsi gitu ya. Terserah ini nama fungsi itu asalkan tidak menyerupai perintah-perintah yang ada di MATLAB. Jadi mau pakai nama Anda, nama teman Anda gitu ya, atau mobil apa gitu itu boleh gitu. Nah, ini kita namanya fungsinya adalah fungsi gitu. Terus input variabel ya. Jadi yang dalam kurung itu adalah input variabel, tergantung input variabelnya berapa. Kebetulan di fungsi kita tadi ataupun permasalahan atau persamaan yang mau kita cari nilai optimalnya, kebetulan input variabelnya adalah satu, yaitu hanya variabel X saja. Dimana Y persamaannya kita masukkan gitu ya. Y sama dengan 2 kali X1, 3 kali X2, 4 kali X3, dan 4 kali X4 gitu ya. Jangan lupa diakhiri dengan N, terus kita nah, menyimpan fungsi itu pastikan namanya sesuai dengan nama fungsi yang kalian buat ya, tergantung nama yang ada di sini gitu ya. Jadi jangan diubah-ubah, langsung di save aja. Kalau ada yang sama ya replace aja gitu, nanti bikin lagi gampang. Oke, kalau udah punya function ya gitu ya, kita udah punya function gitu ya, apalagi nih berikutnya gitu ya, kita masukkan data ya, masukkan data yang kita punya. Nah, di sini kita pengen pakainya solvernya berupa genetic algorithm ya. Fitness functionnya nanti add fungsi ataupun fungsi yang akan kita olah ya. Number of variabelnya ada 4 ya. Jadi variabelnya ada 4 ya, X1, X2, X3, dan X4. 4 itu ya. Terus boundnya ataupun batasnya, batas bawahnya kita masukkan gitu ya. Tadi kan X1-nya antara 10 dan 20 ya. Berarti batas bawahnya adalah 10, batas atas pertamanya adalah 20. Gitu ya. Oke, kita masukkan datanya. Di sini kita pilih yang kinetic algorithm ya. Fitness functionnya add fungsi, number of variabelnya 4 gitu ya. Lower boundnya
tadi 10, 30, 50, 70 gitu ya. Cek ya, takutnya keliru nanti. Nah, ini upper boundnya 20, 40, 60, sama 80. Oke. Terus apa lagi nih? Oh, ini ya fitnessnya ya di sebelah kanan tadi. Jadi sebelah kanan kita cari yang buat tampilan grafiknya di mana sih? Nah, ini di plot function ya. Jadi kalian klik di plot function base fitness sama base individual gitu ya. Oke, udah cukup belum? Datanya udah cukup lengkap. Boleh kita start. Nah, ini nih. Oke, gini ya. Ini optimization. Sesederhana itu ya. Ini kebetulan contohnya mudah. Nanti bisa kalian ulik lagi ya tool-tool yang ada di MATLAB buat memahami uh, toolbox yang ada di MATLAB. Mungkin nanti akan saya tambahkan lagi gitu ya. Oke, gitu untuk materi tambahan sebenarnya gitu ya. Karena setelah UTS itu harusnya kalian dapat simulasi gitu ya. Nah, tapi yang sebelum UTS ada sedikit ketinggalan materinya gitu ya. Materi yang bisa kalian jadikan materi tambahan ya untuk tambahan ilmu kalian. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.